Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di sini bersama kami, CV Tani Putra nih. Dalam kesempatan pada kali ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa bibit jambu kristal itu mampu berbuah dalam pot yang bahkan ukuran potnya ini tidak terlalu besar, ini ukuran polybag 40-40. Ini sangat genjah. Belum ada 1 tahun bahkan bisa berbuah dalam pot. Ini bisa disaksikan teman-teman semuanya, dan buahnya itu bisa maksimal dalam pot apabila dengan perawatan maksimal juga. Ini di sini bisa dilihat juga eh, di sekelilingnya juga ada buah-buah yang masih kecil. Nah, ini bakal-bakal buah yang masih kecil. Jadi memang sangat genjah sekali. Ini bisa teman-teman saksikan. Di sebelahnya juga ada, ini masih ada juga ini yang juga berbuah, ini udah besar. Ini udah besar ya. Udah bisa teman-teman saksikan semuanya. Ini dalam kesempatan kali ini kita bisa sekalian melihat isi buahnya seperti apa. Jadi tanpa lama-lama nanti kita coba petik untuk contoh satu, lalu kita buka bagaimana dalamnya, ataukah bisa apa namanya, teksturnya bisa sama seperti buah yang ditanam di tanah lepas atau tidak. Nah, nanti sekalian rasanya juga akan kita tunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana review tentang buahnya. Oh ya, sekalian, jadi nanti dalam kesempatan ini kita ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa di sini juga produksi bibit jambu kristalnya, terus nanti ada cara produksinya dan juga bibitnya yang udah siap tanam. Nanti teman-teman bisa saksikan setelah kita apa namanya, membuka atau mereview dari buah jambu kristal ini. Ini kita letakkan dulu kameranya. Ini di sini saya juga udah menyiapkan pisau. Nah, ini pisau untuk membuka buahnya. Bentar. Nah, sebelumnya kita petik dahulu. Ini buahnya kita petik dulu teman-teman semuanya. Kita petik saja. Nah, ini bisa teman-teman semua saksikan. Ini buah jambu kristal yang ada di dalam pot. Cukup menarik, cukup bersih, dan cukup besar ukurannya. Ini kisaran diameter ada lah, kalau cuma 7 cm kayaknya ada. Nah, ini kita langsung buka saja perlahan. Nah, biar kita bisa membuktikan bagaimana hasilnya jika jambu kristal ini ditanam di dalam pot gitu ya. Nah, nanti kan bisa, apabila teman-teman mempunyai lahan yang sempit, ini bisa menjadi solusi. Jadi teman-teman bisa menanamnya dalam polybag berupa plastik, tapi yang kualitasnya HD kalau bisa. Kualitas HD, atau kalau enggak planter bag yang ukuran 75 liter bisa, 50 liter juga bisa. Tapi kalau untuk jangka panjang saya sarankan ukurannya yang 50 liter ke atas gitu ya. Nah, ini langsung saja kita buka, kita belah menjadi dua. Ternyata sangat renyah teman-teman semuanya. Ini kelihatan dari suaranya, krenyes-krenyes gitu. Ini sangat renyah. Nah, bahkan mengeluarkan air. Nah, sempurna, perfect. Jadi dengan perawatan yang maksimal, ternyata jambu kristal ini bisa dibuahkan dalam pot. Ini sangat sangat bagus hasilnya teman-teman semuanya. Jadi ini udah kelihatan sangat renyah sekali. Jadi bisa teman-teman saksikan. Nah, dari bunyinya saja kita bisa saksikan. Rasa sangat manis. Ini sangat manis sekali. Sangat manis, sangat renyah, dan juga kandungan airnya juga banyak. Kandungan airnya juga banyak. Jadi dengan perawatan yang maksimal, bahkan tanpa bungkus plastik pun, apabila memang teman-teman rutin merawatnya menggunakan ya ini, tapi menggunakan bahan semprotan insektisida untuk mengurangi gangguan dari serangga, itu bisa berhasil maksimal. Ini sangat manis. Oh ya, untuk rahasianya saya memakai pupuk NPK Mutiara 16-16-16 atau NPK Mutiara 15-15 yang produknya dari DGW. Nah, itu kuncinya di situ untuk pemupukannya. Terus untuk media tanah itu kita pakai tanah, terus kita pakai sekam bisa, merang juga bisa, gitu ya. Sekam bisa, merang juga bisa. Terus kita lanjut saja langsung ke apa namanya, proses pembibitannya dan juga bibitnya sudah siap tanam. Oke, kita lanjut langsung.
Jadi teman-teman semuanya bisa saksikan. Ini pembibitan kami, letaknya di Desa Bedono Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Nah, ini bahkan lemon California pun di sini sangat genjah teman-teman. Nah, bisa terlihat. Jadi dengan perawatan, dengan teknologi perawatan yang tentunya cocok untuk tanaman, itu akan menghasilkan bibit-bibit yang bagus dan bisa unggul, walaupun itu cuma ditanam dalam pot. Nah, ini kita udah bisa saksikan ini apa namanya, produksi bibit jambu kristal. Ini cuma beberapa, nanti di sana juga masih banyak di sana masih banyak. Nanti kita reviewnya perlahan. Ini yang mulai dari pertama, ini teknik okulasi. Ini ada beberapa yang okulasi gagal, terus kita ulangi lagi. Ini contohnya masih ada plastiknya ini. Jadi kita menggunakan okulasi mata tunas atau okulasi tempel dalam sini. Nah, terus apabila kalau udah umur 25 hari dan itu terlihat mata tunasnya hijau seperti ini. Nah, ini 25 hari kita buka, lalu akan menghasilkan tunas yang seperti ini. Nah, ini namanya mata tunas okulasi, teman-teman. Apabila yang tumbuh bukan di mata tunasnya, kita hilangkan seperti ini. Nah, kita hilangkan saja. Kita hilangkan saja supaya menjaga kualitas pertumbuhan dari mata tunas yang asli dari jambu kristalnya ini bisa bagus. Nah, jadi dari okulasi, nah ini contohnya yang masih diokulasi. Ini contoh yang masih diokulasi ya teman-teman, bisa saksikan. Nih, ini yang mata tempel. Terus 25 hari, kalau sudah 25 hari, 30 hari buka plastiknya. Apabila kelihatan hijau, langsung itu namanya teknik penyengkelan kalau daerah sini, atau pendengkelan, atau apa ya? Ya istilahnya ini teknik susu yang digunakan oleh para okulator atau orang-orang yang sering mengokulasi bibit, khususnya pada jambu. Itu biasanya ada teknik pendengkelan seperti ini. Jadi ini mata tunasnya yang dari jambu kristal. Jadi batang bawah menggunakan bebas, tapi saya sarankan lebih baik memakai seedling yang tadinya dari jambu merah, karena pertumbuhannya akan lebih cepat teman-teman semua. Jadi gitu ya. Ini kira-kira prosesnya seperti ini. Terus lanjut kita ke jambu yang umurnya masih balita. Yang masih balita nanti juga kita siapkan, yang udah siap tanam juga. Nah, ini apabila sudah selesai, ini kan nanti kita, ini yang masih kecil-kecil seperti ini. Jadi ini udah disetek tapi ukurannya masih kisaran 20 sentian. Nah, ini yang udah disetek, udah berupa bibit jambu. Jadi tadi kan ada pendengkelan seperti ini. Nah, ada pendengkelan seperti ini. Ketika mata tunas udah tumbuhnya ini yang dari jambu kristalnya itu tumbuh, lalu yang dari seedling batang bawahnya, nah ini kita contohkan seperti ini. Ini kan mata tunas yang jambu kristal yang kecil ini. Nah, apabila ini udah tumbuh besar, maka yang ini, nah yang ini yang dari batang bawahnya kita potong memakai pisau okulasi, bisa gunting okulasi juga bisa. Jadi itu untuk menumbuhkan jambu kristalnya, bibit jambu kristalnya itu, supaya pertumbuhannya lebih bagus dan stabil seperti itu. Ini juga masih teknik produksi gitu. Nah, karena proses okulasinya tidak bareng, jadi pertumbuhannya juga tidak bareng teman-teman semuanya. Nah, sebelah sana juga ada. Terus kita menuju bibit jambu kristal yang udah siap tanam aja ya. Nanti kita lihat. Jadi kami menyediakan bibit jambu kristal itu ada 2 macam, jambu kristal putih yang tadi kita review tadi, dan jambu kristal merah. Sayangnya buahnya belum berbuah dan belum bisa direview untuk saat ini gitu teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke jambu kristal, bibit jambu kristal yang udah siap tanam. Nah, ini ciri-ciri bibit yang udah siap tanam. Kita bisa saksikan. Nah, kondisi bibit segar, terus tinggi minimal, ya tinggi sih tidak mempengaruhi, tapi kami punya standar minimal sesuai PTM atau sesuai standar yang sudah ditentukan dari kementerian, itu minimal 50 cm gitu. Jadi apabila bibit udah 50 cm, artinya dengan kondisi yang sehat, terawat, segar, tanpa penyakit, tanpa gejala, itu kita bisa langsung tanam ke tanah lepas atau juga di dalam pot atau planter bag tadi, seperti itu. Nah, di sini prosesnya banyak teman-teman semuanya. Ini bibit yang udah siap tanam. Monggo teman-teman bisa saksikan semuanya. Bibit segar, sehat, terawat tentunya.
Ini juga masih proses, nih proses pendengklean jambu kristal. Kita bisa saksikan. Ya, gitu. Nah, ini yang menjadi primadona sekarang, jambu kristal merah atau red diamond. Nah, ini bibitnya mempunyai ciri-ciri daun khas, pupus warna merah. Terusan daunnya lebar, besar, bulat. Ini juga rasanya tidak kalah sama jambu kristal, dan ini stoknya limited sekali teman-teman. Mungkin kami dalam 1 tahun itu cuma bisa produksi kisaran beberapa ribu bibit saja, tidak bisa kloter banyak seperti jambu kristal. Kalau jambu kristal sebenarnya kami bisa produksi sampai puluhan ribu gitu. Ini yang udah siap tanam, yang tadi kita udah review. Jadi memang bibit-bibitnya segar-segar, super-super. Nah, ini bahkan genjah sekali teman-teman. Nanti bisa teman-teman saksikan. Ini tadi saya pernah lihat ada yang bunga loh. Jadi bibit masih muda pun udah sangat genjah, di pot kecil pun bisa berbunga. Nah, ini nyelesep ini orangnya ini. Nah, nyelesep nih teman-teman semuanya. Nah, tuh bisa teman-teman saksikan kan. Jadi ini sangat genjah. Bahkan di pot yang masih kecil, yang masih bibit sesuai PTM pun, yang masih umur 6 bulan pun dia udah belajar berbunga teman-teman. Jadi memang jambu kristal itu sangat genjah, hampir sama kayak bibit jeruk. Bibit jeruk juga sangat genjah, seperti itu. Nah, ini kalau bibit yang lain kan masih banyak, ada bisa teman-teman saksikan durian, jeruk ada, terusan mangga, alpokat, manggis, kelengkeng, rambutan. Ya banyaklah, teman-teman bisa saksikan sendiri, bisa mampir. Nanti kalau minta Sherlock silakan hubungi nomor yang tertera di dalam deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Terus apabila minta alamat lengkap, nanti apabila yang dekat daerah Purworejo, mungkin daerah Jawa Tengah, bisa mampir. Oke ya, bisa mampir teman-teman semuanya, bisa mampir. Kita siap membantu untuk pengadaan untuk tanaman teman-teman semuanya dari bibit yang unggul, yang tentunya genjah. Tentunya kita juga bisa mendampingi bersamaan dengan perawatan, pemupukan. Bahkan kalau teman-teman ingin tahu cara penyemprotan hamanya seperti apa, penggunaan pestisida, fungisida, insektisidanya seperti apa, itu kita bisa membimbing teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menanam. Nah, ini contoh apokat yang ada di planter bag. Nah, ini bibitnya seger-seger sekali, dan ini bahkan bibit jeruk pun sangat genjah. Nih, genjah sekali. Ini, nah, berbuah, genjah berbuah. Gitu. Ini yang tadi kita review. Ini masih saya letakkan di sini, ya. Jadi teman-teman bisa saksikan semuanya. Ini bibit-bibit yang besar-besar, durian, kelengkeng, alpukat. Kita punya bibit yang besar-besar yang udah mungkin 1 tahun 2 tahun lagi bisa berbuah, karena ini udah tingginya kisaran 2 meter 3 meter teman-teman. Kita menggunakan planter bag yang besar-besar, menggunakan planter bag yang 100 liter, 100 sampai 120 liter seperti itu. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih yang telah menonton videonya. Apabila memang menarik, bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa kembangkan terus teknologi pertanian Indonesia, supaya bibit-bibit yang ada di Indonesia, supaya petani-petani yang ada di Indonesia, supaya buah-buahan yang ada di Indonesia itu semakin maju dan semakin bersaing di dalam pasar global, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Oke, selamat berjumpa di lain kesempatan. See you.